Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nurma Nabila dengan NIM 070106 22004, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPL saya selama 2 bulan di UPT PRSMP Jawa Timur. UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra yang beralamat di Jalan Balongsari Dalam nomor 1, Surabaya Barat, Jawa Timur. Di UPT ini melindungi dan merehabilitasi anak yang bermasalah dengan hukum dari usia 12 sampai dengan 18 tahun. Nah, di sana mereka diajarkan tentang disiplin, etika sosial, kewirausahaan, dan lain-lain. Contohnya di sana diajarkan tentang kewirausahaan, yaitu dengan membuat telur asin atau keset. Masa remaja merupakan masa transisi antara usia 16 sampai 23 tahun yang disebut dengan masa bahagia, di mana terjadi perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Pada masa transisi ini dapat terjadi fase krisis yang ditandai dengan adanya kecenderungan terjadinya perilaku nakal atau menyimpan. Nah, ciri remaja adalah rasa ingin tahu. Tanpa rasa ingin tahu, pikiran tidak akan berkembang. Pada tahun 1974, WHO menetapkan 3 kriteria remaja: biologis, psikologis, dan sosioekonomi. Definisi lengkapnya adalah seseorang berkembang sejak pertama kali muncul ciri-ciri seksual sekunder sampai mencapai kematangan seksual. Individu melewati pola perkembangan psikologis dan identifikasi diri dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dan terjadi transisi dari ketergantungan sosial ke masa dewasa. Nah, dari perekonomian yang utuh hingga keadaannya relatif mandiri, pergaulan yang salah menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Apalagi pada zaman sekarang, dengan alasan modernisasi, para remaja ingin mencoba sesuatu yang seharusnya tidak pantas untuk dilakukan. Misalnya seperti minum alkohol, mencuri, pergaulan bebas, dan lain-lain. Setelah saya telusuri lebih dalam, terdapat beberapa kasus yang terdapat di UPT PRSMP Jawa Timur tersebut. Salah satunya yaitu membawa sajam, dan kebanyakan anak-anak yang melakukan perilaku tersebut mereka hanya ikut-ikutan saja. Dalam kehidupan berkeluarga, rendahnya pendidikan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Nah, agama memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan moral, sebab nilai-nilai moral yang bersumber dari agama tidak berubah seiring dengan perubahan waktu dan daerah. Pendidikan akhlak atau agama bagi generasi muda melalui keluarga hendaknya dilaksanakan sejak dini tergantung umurnya. Karena semua anak yang dilahirkan belum mengetahui dan belum memahami mana yang benar dan mana yang salah. Disitulah letak batas keputusan moral dalam lingkungan. Oleh karena itu, pembinaan moral dan agama dalam keluarga sangat penting untuk melindungi generasi muda dari kejahatan dan juga sebagai cara untuk mempersiapkan generasi penerus di masa depan. Karena kesalahan dalam pendidikan moral akan berdampak negatif bagi mereka. Pemahaman agama hendaknya diperoleh sejak dini melalui orang tua, pendidikan moral, dan kepemimpinan agama. Karena kepemimpinan agama merupakan elemen atau kunci dalam mencegah dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan agama merupakan pencegahan yang dapat menolak pengaruh negatif terhadap seseorang. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pendidikan agama kepada anak-anak sejak dini hingga remaja agar mereka mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut beberapa jurnal yang saya baca, menjelaskan bahwa keadaan keluarga yang rusak dan tidak harmonis mempunyai beberapa dampak terhadap anak. Yang pertama yaitu anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Yang kedua yaitu kurangnya pengawasan terhadap anak sehubungan dengan sekolah, hubungan sosial, penggunaan waktu luang, sikap dan perilaku, organisasi yang diikutinya, pelaksanaan ibadah, dan segala aspek yang umumnya timbul. Yang ketiga yaitu kesatuan keluarga yang tidak lengkap juga mempunyai dampak psikologis.
anak-anak, misalnya orang tua. Contohnya orang tuanya sudah bercerai. Setelah saya membaca beberapa jurnal menjelaskan bahwa keadaan keluarga yang rusak dan tidak harmonis mempunyai beberapa dampak kepada anak. Yang pertama yaitu anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Yang kedua yaitu kurangnya pengawasan terhadap anak sehubungan dengan sekolah, hubungan sosial, atau kurangnya waktu luang kepada anak. Yang ketiga yaitu kesatuan keluarga yang tidak lengkap juga mempunyai dampak psikologis kepada anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.